Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berasal dari jurnal yang berjudul Faktor-faktor kerentanan yang berpengaruh terhadap bencana banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Jurnal ini merupakan jurnal teknik POMIDS dengan volume 3, nomor 2, tahun 2014. Saya, Nadila Ivana Salsabila dengan NPM 20141511038 dari kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Daftar isi PowerPoint ini terdiri dari 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Pertama, kita mesti mengetahui apa sih banjir itu. Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi, di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan pematusan suatu wilayah tersebut. Peningkatan intensitas curah hujan secara dinamis dan signifikan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh peningkatan gejala dari pemanasan global, berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di permukaan bumi. Di Kecamatan Manggala, termasuk salah satu kawasan rawan bencana banjir di Kota Makassar. Dikarenakan berada di wilayah timur Kota Makassar dan termasuk daerah aliran Sungai Talo yang memiliki karakteristik rentan mengalami genangan atau banjir. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi geografis Kecamatan Manggala yang rentan di mana digambarkan pada curah hujan yang tinggi lebih dari 500 mm per bulan dan karakteristik topografi wilayah yang memiliki kontur yang beragam, yaitu 2 hingga 22 meter dpl. Jika kondisi tersebut terus terjadi di Kecamatan Manggala, tanpa ada upaya adaptasi yang efektif, dapat menyebabkan dampak yang akan terjadi akan dapat semakin besar. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan wilayah yang berpengaruh terhadap banjir di Kecamatan Manggala, sebagai bahan dalam perumusan adaptasi yang lebih efektif ke depannya. Yang ketiga, metode penelitian. Dalam penelitian ini, melakukan 2 metode. Yang pertama, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik survei primer dan juga sekunder. Survei primer yaitu melalui wawancara semi terstruktur kepada stakeholders terpilih. Sedangkan survei sekunder yaitu dilakukan dengan survei intensional untuk memperoleh gambaran umum wilayah dan gambaran banjir di Kecamatan Manggala. Dapat dilihat gambar 1 yaitu peta wilayah penelitian. Selanjutnya yang kedua metode analisis, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor kerentanan yang berpengaruh terhadap bencana banjir di Kecamatan Manggala, digunakan teknik analisa isi atau konten analisis, yaitu teknik eksplorasi data yang mengandalkan kode dalam suatu perekaman. Proses konten analisis dalam penelitian ini adalah melakukan kerentanan banjir terlebih dahulu, di mana menghasilkan variabel kerentanan yang menjadi parameter dalam eksplorasi data dan informasi kepada stakeholders terpilih. Di samping sebelah kanan saya ini dapat dilihat gambar 2 yaitu tahap konten analisis. Yang pertama unitizing atau pengunitan. Dilanjutkan dengan sampling atau penyamplingan. Selanjutnya yang ketiga dengan coding atau pengodean. Yang keempat dengan redasing atau penyederhanaan. Yang kelima dengan inferring atau pemahaman. Dan terakhir dengan narrating atau menarasi. Selanjutnya yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama,
hasil pengodean dan penyederhanaan data. Hasil pengodean didasarkan dari transkrip wawancara 7 stakeholders yang telah dilakukan terlebih dahulu melalui in-depth interview, di mana tahapan pengodean bertujuan untuk menentukan kode yang mengindikasikan pengaruh suatu variabel kerentanan terhadap banjir di Kecamatan Manggala. Berikut ini adalah contoh penemuan kode dalam transkrip wawancara, di mana GI, karena memang perencanaan sistem drainase itu belum ada, makanya Dinas PU, kalau nggak salah tahun ini menyusun master plan, mungkin di dalam master plan itu sudah ada perencanaan untuk sistem drainase di area itu. Area 5 kan area pinggiran. Yang kedua juga, ada biasanya apa ndak connect hanya perumahan yang buat sendiri. Jadi connect dengan sistem drainase kota. Jadi air berputar saja di situ, tidak tahu kemana. Nah, pada gambar 3 ini yang telah saya bacakan, merupakan kutipan temuan kode pada stakeholders pertama atau G1, transkrip 1. Berdasarkan keseluruhan hasil pengodean tersebut, variabel kerentanan terhadap banjir terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu variabel kerentanan yang berpengaruh dan variabel kerentanan yang tidak berpengaruh. Selanjutnya, hasil pengodean tersebut disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini, di mana tabel 1 dapat kita ketahui yaitu frekuensi konfirmasi stakeholders setiap variabel kerentanan, dan tabel 2 yaitu frekuensi unit analisa tiap variabel kerentanan dengan maksud yang sama pada seluruh stakeholders. Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat terlihat jelas bahwa terjadi kecenderungan indikasi pengaruh suatu variabel berdasarkan seluruh stakeholders dan frekuensi unit analisanya. Selanjutnya, hasil pemahaman data. Pada tahapan pemahaman data ini, hasil pengodean dan penyederhanaan data yang telah dilakukan di atas akan kembali dieksplorasi dengan melihat elemen percakapan berupa gaya bicara, berupa intonasi, mimik, dan lain sebagainya. Sehingga dapat diketahui secara signifikan suatu variabel kerentanan terhadap banjir yang berpengaruh di Kecamatan Manggala. Klasifikasi gaya bicara dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada peningkatan intonasi atau mimik, datar, dan keraguan. Nah, pada gambar 4 ini, yaitu kutipan temuan kode pada stakeholders 7, C2, transkrip 7. Berdasarkan kutipan transkrip tersebut, diketahui bahwa stakeholders 7 dengan kode C2 dalam menyatakan indikasi pengaruh variabel penggunaan lahan F6 terjadi peningkatan emosi dalam bentuk peningkatan intonasi dari keadaan normal. Berdasarkan keseluruhan hasil pemahaman terhadap data, variabel kondisi drainase variabel kondisi drainase tetap menjadi variabel kerentanan yang paling berpengaruh, di mana 6 dari 7 stakeholders mengalami peningkatan intonasi atau mimik saat percakapan dalam menjawab indikasi pengaruh variabel tersebut. Yang ketiga, penarasian atau abstraksi hasil. Faktor-faktor kerentanan yang berpengaruh di Kecamatan Manggala yang diurutkan berdasarkan tingkat pengaruhnya. Yang pertama, yaitu faktor kondisi drainase yang tidak memadai. Dapat dijelaskan faktor kondisi drainase yang tidak memadai yaitu kondisi infrastruktur utama pengendalian banjir yang tidak berfungsi dengan optimal, khususnya saat terjadinya banjir, di mana kondisi ini terjelaskan pada variabel kondisi drainase. Yang kedua, faktor dekatnya jarak bangunan dengan sungai, sehingga mudah terkena luapan sungai. Dapat dijelaskan bahwa banyak bangunan dalam hal ini adalah permukiman baik formal maupun swadaya yang membangun dekat sungai, sehingga mudah terkena luapan air sungai apabila terdapat limpasan air dari wilayah Kabupaten Goa atau Maros.
Yang ketiga, ada faktor lokasi permukiman berada di daerah akumulasi genangan atau cekungan dan landai. Faktor lokasi pemukiman berada di daerah akumulasi genangan, yaitu cekungan dan landai, menjelaskan mengenai bagaimana permukiman masyarakat yang terbangun di wilayah beresiko terdampak banjir, seperti di daerah cekungan dan di daerah landai. Kemudian ada faktor penurunan daya infiltrasi tanah. Faktor penurunan daya infiltrasi tanah menggambarkan kondisi permukaan di wilayah Kecamatan Manggala yang mengalami degradasi kemampuan dalam meresap air hujan yang jatuh ke permukaan. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu konstruksi jalan rentan kerusakan akibat genangan, di mana faktor kondisi jalan rentan kerusakan ini menggambarkan mengenai kondisi jalan baik secara material dan elevasi jalan, sehingga menyebabkan mudah tergenang dan mengalami kerusakan akibat banjir. Yang keenam, ada faktor tingginya potensi penduduk terdampak banjir. Faktor tingginya potensi korban terdampak menggambarkan mengenai tingginya jumlah penduduk yang berpotensi terdampak banjir. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variabel kerentanan terhadap banjir yang paling berpengaruh melihat dari jumlah konfirmasi berpengaruh oleh stakeholders dan iterasi unit analisa adalah variabel kondisi drainase dan jarak dari sungai, di mana seluruh stakeholders sepakat menyatakan berpengaruh dengan pengulangan unit analisa dengan maksud yang sama paling banyak. Yang kedua, variabel kondisi drainase menjadi variabel yang paling banyak mengalami peningkatan intonasi dalam pengutaraannya. Poin yang ketiga, kerentanan wilayah terhadap bencana banjir di Kecamatan Manggala dipengaruhi oleh 6 faktor kerentanan. Dan yang keempat, dalam penelitian ini hanya melihat persepsi stakeholders terpilih dan teori yang relevan. Itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah selama penyampaian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.